Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Izrani dengan NIM 20230039. Baiklah, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul dengan A Shared Socio-Economic Pathway Based Framework for Characterizing Future Emissions of Chemicals to the Natural Environment. Baiklah, tujuan penelitian di sini untuk menginformasikan penelitian dan pengelolaan emisi kimia di masa depan di bawah perubahan global adalah dengan menggunakan skenario. Skenario menjelajahi beberapa alternatif masa depan dengan tujuan mengevaluasi strategi untuk merespon setiap potensi perubahan yang merugikan. Untuk teorinya, bahan kimia digunakan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk sebagai pestisida dalam pertanian, obat-obatan untuk perawatan kesehatan, pengawet untuk makanan olahan, produk perawatan pribadi untuk kebersihan dan kesejahteraan, dan penghambat api untuk tekstil selama produksi, penggunaan, dan pembuangan. Bahan kimia dilepaskan ke lingkungan baik secara sengaja, misalnya melalui penerapan bahan kimia pertanian pada tanaman, atau secara tidak sengaja, misalnya melalui limpasan perkotaan atau dari limbah air limbah ketika bahan kimia tidak dihilangkan secara efektif oleh instalasi pengolahan air limbah. Studi kasusnya di sini, efek negatif bahan kimia terhadap lingkungan didokumentasikan dengan baik, termasuk penipisan lapisan ozon oleh senyawa yang digunakan sebagai zat pendingin fermentasi ikan dengan bahan kimia penggunaan endokrin, pemilihan resistensi antimikroba dan antibiotik, akumulasi logam berat dan jaringan ikan, dan pembesaran biosenyawa tereliminasi melalui rantai makanan yang mengakibatkan paparan manusia melalui makanan. Objek penelitian di sini, perkembangan manusia meningkat, riset dan konsumsi antidepresan terus meningkat di negara maju dan diperkirakan akan diperburuk oleh bencana alam di masa depan. Pestisida mengalami pergeseran penggunaan yang cepat dalam 60 tahun terakhir. Penggunaan pestisida telah meningkatkan 19-20 kali lipat sejak tahun 60-an untuk meningkatkan produksi pangan dan menanggapi permintaan pangan global karena merupakan bahan kimia yang sangat beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Pestisida sering mendapatkan liputan negatif media dalam beberapa debat publik. Teknik analisis data di sini, beberapa perubahan sosial telah dipelajari untuk menentukan dampaknya terhadap emisi kimia. Teknologi canggih untuk pengolahan air limbah dapat mengurangi beban bahan kimia yang dilepaskan di badan air. Legislasi dan regulasi dapat membatasi jumlah senyawa yang tersedia di pasar rekayasa. Kim A dapat menciptakan tanaman rekayasa genetika atau GMO yang mengurangi jumlah dan volume pupuk pestisida yang digunakan petani. Metode penelitian, produksi skenario yang dikembangkan diperiksa konsistennya dengan tinjauan sistematis dan dengan menggunakan SSP konsisten dengan tinjauan sistematis terdiri dari memverifikasi bahwa dinamika penggerak di lingkungan dan masyarakat adalah sama di seluruh literatur dan skenario yang dikembangkan untuk konsistensi dengan SSP evolusi penggerak harus serupa dengan seluruh SSP yang dipilih untuk diperluas dalam skenario yang dikembangkan. Sisi populasi harus dikurangi dalam skenario yang dikembangkan. Melakukan pemengkasan konsisten ini berkali-kali sangat penting untuk menggandakan kualitas proses pengembangan skenario. Jadi hasil penelitian di sini, emisi antidepresan dan antioksida dalam sistem air tawar Eropa pada tahun 2050, metodologi yang diikut sama dengan yang disajikan sebelumnya kecuali bahwa tinjauan eksplorasi dilakukan alih-alih tinjauan sistematis. Selain itu, ketidakpastian skenario yang dikembangkan tidak diinvestigasi. Alasannya adalah bahwa skenario antidepresan atau insektisida yang dikembangkan sepenuhnya akan membutuhkan artikel individual dengan ulasan yang lebih luas dan keterlibatan dengan para ahli. Hal ini tidak mempengaruhi tujuan dari bagian ini yang menggambarkan bagaimana kerangka kerja yang diusulkan dapat diterapkan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.